Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Agustira, berasal dari kelas BB 2205 dengan NIM 22129318. Saya akan mempresentasikan tentang pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Pengertian kewirausahaan. Wira berarti berani, usaha berarti upaya. Jadi kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan, dan tindakan yang cepat dalam wirausahawan adalah orang yang mempunyai kemampuan memiliki dan menilai kesempatan bisnis memastikan kesuksesan. Tujuan kewirausahaan adalah meningkatkan jumlah wirausahaan yang berkualitas, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausahawan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Selanjutnya, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, membudayakan semangat, sikap, keperilakuan, dan kemampuan wirausahawan di kalangan masyarakat. Karakteristik kewirausahaan. Yang pertama, tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi, tetapi terutama didukung oleh motif untuk berprestasi. Selanjutnya, motivasi seseorang dapat bersifat individu. Sasaran kewirausahaan yaitu instansi pemerintah, pelaku ekonomi, generasi muda. Manfaat kewirausahaan: 1. Menambah daya tampung ketenaga kerja. 2. Sebagai generator pembangunan lingkungan. 3. Memberikan contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki kepribadian yang unggul. Selanjutnya, keuntungan berwirausaha yaitu terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan, terbuka peluang untuk memperoleh masyarakat dan keuntungan secara maksimal. Selanjutnya, kelemahan kewirausahaan: tanggung jawab sangat besar dan berat di dalam menghadapi permasalahan bisnis, bekerja keras, dan waktunya sangat panjang. Latar belakang kewirausahaan: agar mampu menatap masa depan yang baik, berwirausaha dilakukan oleh seseorang mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Selanjutnya, menjadi bos bagi usahanya sendiri. Lebih baik membayar gaji daripada menerima gajian. Selanjutnya, prinsip dasar kewirausahaan. Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovasi dalam dunia nyata secara kreatif. Seseorang wirausahaan tidak dapat berencana, berkata-kata, tetapi juga merealisasikan rencana yang ada dalam pikirannya. Proses kewirausahaan dimulai dari niat, melihat peluang usaha, memilih jenis usaha. Tahap pelaksanaan: pembiayaan SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan. Selanjutnya, pengembangan kewirausahaan. Ciri wirausaha yang berhasil: memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas, inisiatif dan selalu proaktif, berorientasi pada prestasi, berani mengambil risiko, bekerja keras, bertanggung jawab, berkomitmen, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Beberapa cara seseorang memulai merintis usahanya: 1. Faktor kekeluarga, sengaja terjun menjadi pengusaha, kerja sampingan, coba-coba, atau terpaksa. Jenis bidang usaha: sektor jasa, sektor industri, sektor tambang, dan lain-lainnya. Beberapa cara memulai usaha yaitu mendirikan usaha baru, membeli perusahaan, bekerja sama dengan manajemen, yaitu memakai nama dan manajemen perusahaan lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha: 1. Data dan informasi tidak lengkap, salahnya perhitungan, melaksanakan pekerjaan salah, kondisi lingkungan, unsur sengaja, atau bencana alam. Jenis-jenis modal usaha: modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam suatu produksi.
Selanjutnya, strategi kewirausahaan. Perencanaan usaha. Suatu hal yang tertulis berisikan misi usaha, usulan usaha, operasi usaha, rincian strategi, peluang yang mungkin diraih pasar. Fungsi dari perencanaan. Sebagai pedoman untuk keberhasilan manajemen usaha biasanya ringkas eksekutif yang berupa maksud usaha. 1. Usulan finansial. 2. Permintaan dana. 3. Cara menggunakan dana dan cara pembayaran kembali pinjaman. Selanjutnya sebagai alat mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari pembuatan proposal yang berupa manajemen usaha, yaitu pemasaran, produksi, keuangan. Pengelolaan keuangan adalah bagaimana mengusahakan sumber dana, menggunakan dan mengendalikan dana-dana perusahaan. Ada 3 aspek dalam pengelolaan keuangan. 1. Sumber-sumber dana atau keuangan dalam internal, yaitu dana dari perusahaan, dana dari cabang, dan laba tahan. Selanjutnya dana ekstern. Dana dari pemilik, dana dari pinjaman, dana bantuan, dana dari teman, atau dana yang menginvestasikan. Selanjutnya, perencanaan dan penggunaan dana. Biaya awal, rancangan keuangan, pembukaan neraca harian, rancangan neraca, laba atau rugi, rancangan aliran kas. Selanjutnya, analisa peluang pokok, biaya awal yang tak terduga, biaya administrasi, gaji karyawan, biaya sewa bangunan, biaya asuransi, dan biaya lain-lainnya. Teknik dan strategi pemasaran. Bagaimana suatu barang dan jasa yang dihasilkan bisa didistribusikan di pasar, maka melalui kegiatan pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan meneliti. Contohnya, kebutuhan yang diinginkan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mendistribusikan barang, dan mempromosikan. Strategi pemasaran, perencanaan pemasaran, bauran marketing, kiat pemasaran. Teknik pengembangan usaha, yaitu perluasan skala ekonomi, perluasan cakup usaha. Selanjutnya, etika bisnis dalam wirausahawan. Asal dari kata etika. Etika berasal dari bahasa Perancis etiquette yang berarti kartu undangan. Pada saat itu, raja-raja Perancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan dan ketentuan yang menghadiri acara seperti waktu sebagai berikut. Etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku dan berperilaku manusia dengan manusia. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau berperilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Etika dalam berusaha: 1. Kejujuran, 2. Bertanggung jawab, 3. Menepati janji, 4. Disiplin, 5. Tata hukum, 6. Suka membantu. Tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Manfaat etika bagi perusahaan: persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, membina dan menjaga hubungan. Kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan bisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Wirausahaan sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Hal ini ingin dicapai untuk keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak bagi masyarakat. Ciri-ciri seseorang wirausahawan: percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, mengambil risiko, kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi ke masa depan, jujur, serta tekun. Karakteristik kewirausahaan sosial:
Tujuan utama dari seorang pengusaha sosial adalah melayani kebutuhan pasar masyarakat, serta pengusaha tradisional adalah untuk meraih pasar yang besar, kesenjangan, dan memperoleh keuntungan dalam berproses bertaraf minimum untuk berkepentingan masyarakat. Paul Celik mengamati berbagai definisi yang pengusaha sosial, memberikan definisi yang luas yang tanggap bahwa pengusaha sosial adalah individu, kelompok, jaringan, organisasi, atau analisis tahapan berupaya secara berkelanjutan melalui ide-ide yang berganda untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang signifikan. Seorang wirausahawan memiliki peran yang sangat besar dalam melakukan wirausahawan. Peranan wirausahawan dalam perekonomian suatu negara adalah menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengombinasikan faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian, meningkatkan produktivitas nasional. Selanjutnya, materi kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri atau juga biasa disebut dengan istilah cyber physical system ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyak perubahan berbagai sektor. Revolusi industri merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Menurut Prasetyo dan Sutopo, revolusi industri menggabungkan teknik digital dan internet dengan industri konvensional. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan layanan konsumen secara signifikan. Ini juga mendorong peningkatan produktivitas. Dan dampak revolusi industri adalah salah satunya pendorong utama meningkatkan pendapatan perusahaan, mengatasi kesulitan keuangan dalam bisnis, dan dapat meningkatkan pertumbuhan PBD negara. Revolusi industri memiliki potensi untuk meningkatkan tingkatan pendapat global dan meningkatkan kualitas hidup populasi di seluruh dunia. Dampak revolusi industri bagi Indonesia sudah merambah di berbagai kehidupan seperti bidang ekonomi adalah lahirnya industri-industri besar. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.